Ini bangunan Pustu ini, Bangunan Pustu. Pulau Medang. Melayani dua desa, Melayani dua desa. Baju dan desa Bugis. Tapi ini saya lihat seperti kok tidak berpenghuni nih Bapak. Ada sebenarnya petugasnya ada. Kalau petugasnya ada. Petugas, Midun, berapa teman-teman petugas yang di sini? Di sini ada 2 bidan, 2 bidan ada 4 perawat. sama 4 Ya, perawat. ada kasus sekali pernah kemarin Pak, kejadian baru beberapa, belum lama sih Pak ya, mungkin belum sampai setahun itu ada percobaan bunuh diri. Oh iya. Jadi sampai lehernya itu dipotong. Dan kita hanya melakukan tindakan seadanya di sini, istilahnya tindakannya itu gawat darurat dulu lah, aspirasinya dulu yang kita tolong, baru kita lulus. Alhamdulillah selamat. Terus bawa ke bawahnya gimana? Pakai kapal apa namanya, bootnya. Apa namanya? Bukan yang puskel. seharusnya pakai puskal kalau rujukan itu. Tapi puskal Ya itu masih belum Pak, kemarin belum bisa antara di apa namanya, antara Labuan. puskesmas Sebotok dengan Labuan, masih di Labuan dulu Pak. Nah, memang karena darurat, kalau kita tunggu puskel yang dari sana lagi itu kan makan waktu Pak. Ini harus segera maksud kita kan. Oke. Mana suka dukanya gitu? Ya karena mungkin ini sudah jadi apa namanya, bukan kewajiban lah kalau kita kesehatan, bukan kewajiban, tapi itu panggilan hati Pak. Panggilan hati, Panggilan iya. hati, panggilan hati. Tapi kan pastilah meskipun panggilan hati, gimana fasilitasnya ini? Selain dari fasilitas yang utama, Apa yang dibutuhkan? yang paling utama itu Pak, perhatikan petugasnya dulu Pak. Itu yang paling utama Pak. Oke. Istilahnya haknya mereka Pak, hak kita ini. Haknya, Ya, oke. kewajiban udah kita laksanain, cuman kadang-kadang kita mikirnya hak Pak. Masnya ini masih tenaga honorer atau Bukan sudah honor PNS? Pak, bukan honor, bukan kontrak, kami ini sukarela Pak, yang Tenaga kebanyakan sukarela. Ya, sukarela. Berapa orang yang sukarela? Sukarela itu di sini ada 4 orang. Ada 3 orang Pak. 3 orang. 3 orang. Berarti 1 yang PNS. 3 orang yang PNS. 3 orang Kemarin baru PNS. pengangkatan yang satu. Yang sukarela ini dapatnya biasanya dari mana? Itu dapat istilahnya insentifnya dari puskesmas, kalau nggak salah kemarin terakhir menerima itu 155 per bulan Pak. Rp155.000 per bulan. Ya, itu pembagian dari puskesmas. Dari Istilahnya puskesmas. Dari kebijakan puskesmas. Ya. Ya. Mas Midun asli penduduk sini. Asli penduduk sini Pak. Tamatan mana? Tamatan Akbar Sumbawa. Oh, Persembau. Saya sudah 6 tahun di sini. Sudah 6 tahun. 6 tahun lebih. Selain Mas Midun sendiri, ada mungkin ya teman-teman yang lain nggak yang tamatan keperawatan seperti Ada, itu? Pemuda-pemuda di sini ada. Amprahan obat itu habis kemarin. Saudara, pantauan kami di Pustu Pulau Medang ini nampak bangunannya tidak terawat. Ruang-ruangannya dipenuhi dengan debu seperti tidak pernah terpakai. Demikian juga beberapa kaca jendelanya juga tampak pecah. Apalagi kondisi toiletnya nampak memang tidak pernah terpakai. Airnya gimana ini? Airnya pakai ini Pak, yang jadi ini kemarin. Belum ada listrik? Iya, alat untuk pompa airnya sudah ada Pak, sumur sudah ada, tandon sudah ada. berarti tinggal listrik ya. Listriknya yang jadi Sumur ada, tandon ada, mesin mesin pompa air sudah pompa ada. air. Tinggal kita minta ke desa saja nanti. Tinggal Kemarin listrik sudah yang belum kita ada. usahakan, Pak, Sudah dari bisa. desa. Berarti tahun depan kan? Insya Allah, katanya desa sudah usahakan Pak. Oke. Kemarin sudah kita usulkan ke desa, Kayak- sediakan di sini. Berarti enggak ada yang kepake berarti ya. Ya, saudara-saudara, saat ini saya sedang berada di depan Pustu Desa Bugis Medang ya. Desa Bugis Medang. Dan tadi saya sudah bicara dengan Mas Midun, namanya seorang perawat di sini yang hanya mendapat honor sebesar Rp150.000 per bulan. Ya, dia sebagai tenaga sukarela. Kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi harapannya kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa ataupun pemerintah Provinsi NTB untuk bisa memperhatikan sumber daya manusianya dulu, kesejahteraan tenaga perawatnya, kemudian memperbaiki fasilitas kesehatannya. 12 jam masih listrik, Pak? Masih 12 Pak. Saya minta 24 ya Pak. 12 jam, sebentar lagi akan 24 jam.
PLN. PLN tadi mana PLN? Ada? Dia mampir di kantornya, Bang. Oh iya. Ada Iya. briefing katanya persiapan 24 jam. Persiapan 24 jam. Di listrik 24 jam, kemudian air bersih ada masalah? Ada masalah di sini. Debit airnya kurang, Pak. Masalah nanti Pak Kadis PU ya. Sekalian Desa Bugis Medang sama Baju Medang sama masalahnya. Kemudian jalan lingkungan sama perumahan, ada perumahan yang jelek-jelek atau udah bagus semua? Masih ada, Pak, masih ada, Pak. Nah, maju Pak Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Tulagus Mawar eta. Jamal. Coba apa saran-saran Jamal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, Bapak-bapak yang saya hormati. Kemarin Pak Kades sudah datang ke Mataram berkunjung ke pendopo Gubernur bersama beberapa Kades yang lain se-Kecamatan Badas. Ya Alhamdulillah Bapak-bapak Kades di Kecamatan Badas ini sedang membawa proposal kepada kami. Ada rumah tidak layak huni, ada jalan lingkungan, dan itu semua sudah kita data. Dan insya Allah bulan depan pembahasan APBD murni 2021, maka tahun 2021 akan tereksekusi rumah tidak layak huni dan jalan lingkungan yang ada di Desa Bugis Medang ini, Baju Medang dan Bugis Medang. Mungkin untuk sementara itu Pak Gubernur, nanti sambil Pak Kadis PU kayak bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Ibu semua yang saya hormati pula. Tadi Pak Gubernur sempat saya mampir di tempat pengolahan air bersih. Ternyata yang rusak itu ada membrannya sama filter. Membran itu harganya 15 juta per biji, dia butuh 3 biji Pak. Sedangkan untuk filternya itu ada 2 macam, ada yang setengah mikron sama 10 mikron. Kalau yang setengah mikron itu jumlahnya 100 biji, harganya per biji 50.000 Pak. Tidak banyak lah Pak, mungkin kurang 100 juta. Itu kalau cuma ada nggak barangnya sekarang itu aja masalahnya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama cari. Katanya di Jakarta ada kontak bisa kita hubungi. Itu kita yang selesaikan atau kasih Pak Bupati? Pak Bupati. Bupati. Pak Bupati. Kecil gitu Pak Bupati. Masa Bupati terlaluan bersirah? Tepuk tangan Pak Bupati no. Terkait dengan kesehatan di Pulau Medang ini. Yang pertama itu untuk transportasi Pak. Apabila Pak Gubernur, apalagi berhubungan Pak Bupati hadir di sini, bisa mengadakan alat transportasi yang siap 24 jam Pak. Karena ini menyangkut entah ada kejadian atau terutama ibu hamil yang harus segera dilakukan perawatan atau selanjutnya gitu Pak. Dan yang kedua nih Pak, yang khusus teman-teman yang sukarela di sini Pak. Setahu saya itu Pak di puskesmas kami yang berpusat di puskesmas Bontok, teman-teman sukarela itu hanya mendapat 150.000 per bulan Pak. Dan juga kami itu harus disiapkan merujuk pasien Pak. Bayangkan 1 bulan dapat 150.000 dari kapitasi untuk merujuk pasien saja Pak. Terlepas dari itu semua, di Seboto kan ada pegawai kontrak itu Pak. Tapi di wilayah kota Pulau Medang ini putra daerah di sini tidak dapat apa-apa Pak. Di sini sedangkan untuk jumlah warga di sini dan Pulau Medang itu hampir sama banyaknya Pak. Untuk Pulau Moyo dan Pulau Medang. Soalnya kita di sini kita istilahnya Pak 24 jam bekerjanya Pak. Sini karena kebetulan kita keluarga semua di sini Pak. Itu sih yang bisa saya sampaikan Pak. Untuk fasilitas pustu saya rasa bisa apa ya diadakan di Pak Camat sudah memediasi untuk fasilitas pustu. Cuma hanya 2 poin itu Pak, saya rasa butuh perhatian lebih dari Pak Gubernur atau Pak Bupati yang menjabat sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kecamatan Alas Barat, Alas itu sudah 15 tahun
dia jadi relawan di situ, nggak pernah digaji. Begitu juga di kecamatan-kecamatan lain. Nah, kemarin kita sudah melakukan pembahasan tentang itu, termasuk guru-guru PTT yang kita rencanakan untuk PTT juga. Nah, kami berharap kalau ada kawan-kawan di sini yang sebagai petugas postu, ya nanti diinventarisir, Pak. Masukkan ke Dinas Kesehatan, nanti kita lakukan pembahasan. Mungkin karena APBD sekarang itu lagi kontraksi, kemungkinan tidak samalah dengan UMR. Kalau UMR di sini sekitar 2 juta lebih kan, mungkin kita usahakan di angka-angka setengahnya dari itu nanti untuk kawan-kawan postu. Demikian Pak. Demikianlah saudara-saudara sekalian, ternyata di luaran sana masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di desa-desa terpencil, di pulau-pulau kecil yang hidupnya masih memprihatinkan. Mereka masih belum bisa menikmati listrik, mereka belum bisa menikmati air bersih di usia negara kita yang sudah 75 tahun